Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Aruliato Dengga dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM 240701005 dari kelas A semester 3. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait fishbone diagram pada penyakit cacingan. Mari kita bahas apa itu cacingan. Nah, cacingan sendiri merupakan kondisi infeksi parasit yang terjadi yang disebabkan oleh cacing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, parasit tersebut menginfeksi bagian usus sehingga menimbulkan sederet gejala. Kondisi ini bisa terjadi pada anak-anak bahkan kepada orang dewasa, tetapi kepada anak-anak lebih sering mengalaminya karena sistem kekebalan tubuh mereka masih belum sempurna. Nah, cacingan terkadang bisa tidak menimbulkan gejala. Walaupun bergejala, penyakit ini biasanya menyebabkan keluhan yang tidak khas. Bahkan penyakit ini memiliki gejala yang sama dengan penyakit yang lainnya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Tadi saya sudah jelaskan bahwa penyakit cacingan itu memiliki gejala yang sama dengan penyakit yang lainnya. Nah, saya ingin bertanya, mengapa gejala yang dialami oleh orang yang terkena penyakit cacingan sering mirip dengan gejala penyakit yang lain? Boleh kalian tulis jawabannya di bawah ya, di kolom komentar. Oke, pasti kalian sudah menulis jawaban di kolom komentar. Mari kita bahas mengapa gejala yang dialami oleh orang yang terkena penyakit cacingan itu sering mirip dengan gejala penyakit lain. Jadi, gejala penyakit cacingan itu sering mirip dengan gejala penyakit yang lain karena cacing itu hidup di saluran pencernaan dan mengganggu penyerapan nutrisi. Akibatnya keluhan yang muncul seperti lemas, nafsu makan menurun, perut kembung, mual, atau berat badan turun juga bisa ditemukan dalam berbagai gangguan pencernaan lainnya seperti MA, infeksi lambung, atau kekurangan gizi. Nah, jadi gejala cacing ini tampak mirip dengan penyakit lainnya itu karena yang pertama, letak infeksi ada di saluran cerna yang gejalanya umum. Yang kedua, reaksi tubuh terhadap infeksi bersifat umum dan bukan khas. Yang ketiga, dampak cacing terhadap tubuh seperti gangguan penyerapan nutrisi dan kehilangan darah juga terjadi pada banyak penyakit. Oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar mengalami penyakit cacingan, itu perlu dilakukan pemeriksaan tinja di laboratorium guna menemukan telur dan larva cacing. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis cacing dengan gejala-gejalanya. Saya akan menjelaskan apa jenis cacing dengan gejala-gejalanya. Yang jenis cacing yang pertama itu adalah cacing gelang. Nah, cacing gelang itu hidupnya di usus halus manusia dan dapat menyebabkan perut buncit, nyeri perut, dan juga gangguan penyerapan nutrisi. Jenis cacing yang kedua itu adalah cacing kremi. Nah, cacing kremi ini sering menginfeksi anak-anak yang ditandai dengan rasa gatal yang hebat di area anus terutama pada malam hari. Nah, jenis cacing yang ketiga itu adalah cacing tambang. Nah, pada cacing tambang biasanya masuk melalui kulit saat berjalan tanpa menggunakan alas kaki di tanah yang sudah terkontaminasi. Nah, infeksi ini dapat menyebabkan anemia. Dan cacing yang keempat itu adalah cacing pita. Nah, cacing pita ini menular melalui konsumsi daging sapi atau daging babi yang kurang matang. Infeksi bisa menyebabkan gangguan pencernaan hingga penyumbatan usus. Lanjut kepada diagnosis penyakit yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis infeksi parasit dengan beberapa tes. Tes yang pertama adalah tes pencitraan. Nah, dapat berupa CT scan atau sinar X yang mampu mendeteksi kerusakan organ akibat parasit. Yang kedua, tes darah. Tes darah ini penting untuk mengetahui jenis parasit yang ada dalam darah. Yang ketiga, pemeriksaan feses. Nah, pemeriksaan feses ini melibatkan pengambilan sampel feses untuk mendeteksi adanya parasit, larva, atau telur parasit. Yang keempat itu adalah pengujian pita. Nah, tim medis dapat melakukan uji pita untuk memeriksa keberadaan jenis kremi atau telurnya di bawah mikroskop. Nah, tes ini melibatkan pita bening yang ditempelkan di sekitar anus. Yang kelima itu adalah kolonoskopi. Nah, pada tahap ini meskipun jarang dilakukan, tes ini mampu mendeteksi gejala infeksi parasit yang terus berlanjut meskipun sudah mengkonsumsi obat. Nah, sesudah saya menjelaskan secara garis besar tentang penyakit cacingan, kita akan lanjut kepada fishbone diagram. Nah, fishbone diagram menggambarkan
hubungan antara suatu hasil atau masalah tertentu dengan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebabnya. Fishbone diagram pertama kali dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa, seorang ahli manajemen kualitas dari Jepang pada tahun 1960-an. Nah, diagram ini mengambil bentuk seperti tulang ikan. Nah, istilah tulang ikan merujuk pada struktur diagram yang mempunyai bentuk tulang ikan. Nah, di mana di garis utama yang menyerupai tulang ikan itu merupakan masalah atau hasil yang ingin dianalisis, sedangkan tulang cabang pada tulang ikan merupakan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Oke, seperti gambar yang sudah ditampilkan, ada fishbone diagram pada penyakit cacingan. Dapat kita lihat ada beberapa faktor-faktor penyebab pada penyakit cacingan tersebut. Yang pertama itu ada environment atau lingkungan, di mana sanitasi buruk, air dan tanah tercemar, akses yang cukup jauh dan sulit, lingkungan yang tidak bersih. Faktor yang kedua itu ada metode, di mana program pengobatan yang tidak efektif, kurangnya penyuluhan tentang PHBS, dan minimnya sosialisasi dan penyuluhan tentang kasus terkait pencegahan penyakit cacingan. Faktor yang ketiga itu ada money, di mana tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah, keterbatasan dana pada program penyuluhan, kurangnya dana untuk obat-obatan, dan keterbatasan dana pembangunan sanitasi. Faktor yang keempat ada material, di mana pengolahan sampah yang buruk, sanitasi tidak memadai, kurangnya akses air bersih yang aman, sarana prasarana yang terbatas. Dan yang faktor yang terakhir ada faktor penyebab pada men, di mana pengetahuan masyarakat yang rendah, tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang kebersihan diri kurang, SDM kesehatan terbatas, dan yang terakhir adalah rendahnya kesadaran PHBS bagi masyarakat. Untuk mengurangi angka penyakit cacingan yang semakin tinggi, cara mencegahnya itu dengan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan, bersihkan sayur dan buah sebelum mengkonsumsi, masak daging hingga matang, kenakan alas kaki saat menginjak tanah, menjaga kuku tetap pendek, membersihkan tangan setelah memegang hewan peliharaan, minum air bersih, dan yang terakhir, konsumsi obat cacingan secara rutin setiap 6 bulan sekali. So, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa penyakit cacingan itu masih bisa dicegah dan dapat dicegah asal kita mau untuk hidup bersih dan juga menjaga lingkungan di sekitar kita. Dimulai dari hal kecil saja, dimulai dengan mencuci tangan, dimulai dengan menggunakan alas kaki, dan juga menjaga kebersihan makanan dan air. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita semakin sadar bahwa pentingnya menjaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.